Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia atas kesempatannya kepada saya untuk menyampaikan pemaparan materi pada kesempatan kali ini dan terima kasih kepada teman-teman semua. Saya Niken Ayu dengan NPM 241040010. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi terkait Summary Jurnal Efektivitas dan Keamanan Penggunaan Aztreonam pada Pasien dengan Kistik Fibrosis, sebuah kajian sistematik. Kistik fibrosis atau CF adalah penyakit resesif autosomal yang ditandai dengan sekresi paru yang kental, infeksi saluran napas kronis, dan insufisiensi pankreas. Bakteri patogen utama penyebab CF yaitu Pseudomonas aeruginosa atau PA. Aztreonam merupakan antibiotik yang digunakan sebagai terapi pasien CF. Tujuan dari kajian sistematik ini adalah untuk mengetahui efektivitas dan keamanan dari Aztreonam pada pasien CF dalam perbaikan fungsi paru. Fungsi paru dinilai dengan mengukur nilai forced expiratory volume in 1 second pada pasien setelah diberikan intervensi. Perbaikan fungsi paru juga dapat diukur melalui kuesioner Kistik fibrosis yang direvisi atau CFQ-R, skala gejala pernapasan atau RSS, dan kepadatan sputum PA. Proses penelusuran pustaka melalui PubMed menggunakan kata kunci Aztreonam dan kistik fibrosis. Dengan Boolean operator, penelitian yang terpilih sebanyak 6 penelitian dengan kriteria berupa RCT, pasien segala usia, pasien CF, dan membandingkan Aztreonam lisin untuk inhalasi atau AZLI dengan placebo atau Aztreonam lisin untuk inhalasi dengan larutan tobramycin nebulizer. Dan dari 6 studi yang membandingkan penggunaan Aztreonam pada pasien CF, didapatkan 4 studi sebesar 66,7% yang menunjukkan kenaikan rata-rata FEV secara signifikan. Studi terkait juga menilai bahwa pemberian Aztreonam dapat menurunkan kepadatan sputum terhadap bakteri patogen PA dan memperbaiki gejala pernapasan jika ditinjau berdasarkan kenaikan pada scoring CFQ-RSS. Pemberian Aztreonam dapat ditoleransi dengan baik oleh pasien sehingga dapat dipertimbangkan oleh praktisi untuk dapat digunakan pada terapi CF. Selanjutnya itu metode penelitian. 1. Kriteria literatur terpilih. Tipe penelitian. Tipe penelitian yang terpilih yaitu penelitian RCT, tipe partisipan pasien dengan segala rentang usia dan pasien yang terdiagnosis fibrosis kistik dan dilakukan pemeriksaan nilai FEV. Intervensi yang diberikan, yang pertama larutan Aztreonam lisin untuk inhalasi versus placebo, dan larutan Aztreonam lisin untuk inhalasi versus larutan tobramycin nebulizer. Setting penelitian in-patient dan out-patient. Outcome primer, perbaikan fungsi paru yang diukur melalui FEV outcome sekunder, kuesioner kistik fibrosis yang direvisi, skala gejala pernapasan atau RSS. Kepadatan sputum PA, penelitian yang dimasukkan dalam kajian sistematis ini hanya penelitian yang dipublikasikan dalam bahasa Inggris. Yang kedua, ekstraksi dan manajemen data. Artikel yang terpilih kemudian ditelaah oleh penulis sendiri, kemudian data yang diekstraksi dari setiap artikel meliputi nama peneliti, tahun penelitian, desain penelitian, jumlah sampel, jumlah pasien withdrawal, jenis intervensi yang diberikan, dan hasil dari outcome primer dan sekunder. Yang ketiga, risiko bias pustaka terpilih. Untuk mengetahui risiko bias dari artikel terpilih, maka penulis melakukan kajian kritis terhadap artikel yang masuk dalam kajian sistematis ini. Kajian kritis terhadap artikel dilakukan menggunakan Critical Appraisal Skills Program. Dalam kajian sistematis ini, hasil dari kajian kritis setiap artikel akan disajikan dalam bentuk tabel. Dan yang terakhir, analisis data. Analisis data dalam kajian sistematis ini akan dipaparkan dalam bentuk deskriptif naratif dan juga dalam bentuk tabel. Hasil dan pembahasan. Berikut saya sudah melampirkan satu tabel dari hasil dan pembahasan kajian sistematis ini.
Ringkasan data demografi dari literatur terpilih sebanyak 6 penelitian membandingkan pemberian larutan Astreonam-lisin untuk inhalasi dengan placebo. Satu penelitian membandingkan larutan Astreonam-lisin untuk inhalasi dengan larutan tobramycin nebulizer. Ukuran sampel yang digunakan pada penelitian bervariasi. Sebanyak 4 partisipan memiliki besar sampel kurang dari 200 partisipan, sedangkan sebanyak 3 penelitian memiliki jumlah sampel lebih dari 200. Distribusi jenis kelamin sebagai partisipan sangat bervariasi dalam penelitian tersebut. Jumlah partisipan laki-laki dan perempuan dalam jumlah yang tidak jauh berbeda. Jenis kelamin partisipan laki-laki berkisar antara 50-60%, sedangkan partisipan perempuan antara 40-50%. Rentang usia pada penelitian bervariasi, mulai dari usia partisipan termuda yaitu 3 bulan, hingga usia lebih dari 18 tahun. Namun, semua penelitian tidak menjelaskan usia spesifik tersebut. Semua penelitian dalam jurnal ini menyajikan luaran primer, yaitu perbaikan fungsi paru yang diukur melalui FEV luaran sekunder yang dapat diamati. Berikut tabel-tabel yang bisa saya paparkan. Dan selanjutnya keamanan terapi Astreonam. Berdasarkan dari tabel di samping, semua studi yang terkait dengan pemberian Astreonam pada pasien CF melaporkan efek samping yang terjadi selama pengobatan diberikan kepada pasien. Efek samping umum yang dilaporkan pada semua studi yaitu gejala batuk, batuk produktif, nyeri faring, sakit kepala, dan hidung tersumbat akibat pemberian Astreonam. Sebanyak 5 studi melaporkan efek samping demam pada pasien, namun studi Reg, Bogart, dan kawan-kawan tidak melaporkan kejadian tersebut selama studi dilakukan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah pemberian larutan inhalasi Astreonam atau AZLI pada pasien CF menunjukkan perbaikan kondisi klinis jika ditinjau rata-rata FEV secara signifikan yang diperoleh dari 4 studi sebesar 66,7%. Sebanyak 6 studi yang membandingkan penggunaan Astreonam pada pasien CF didapatkan 4 studi, yaitu 66,7% yang menunjukkan kenaikan rata-rata FEV secara signifikan. Studi terkait juga menilai bahwa pemberian Astreonam dapat menurunkan kepadatan sputum terhadap bakteri patogen PA dan memperbaiki gejala pernapasan jika ditinjau berdasarkan kenaikan pada scoring CFQ-RSS. Pemberian Astreonam dapat ditoleransi dengan baik oleh pasien sehingga dapat dipertimbangkan oleh praktisi untuk dapat digunakan pada terapi CF. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Segala kekurangan datang dari saya pribadi dan segala kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Yumkin hadza minni afan ala khoto'i wa syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.